Oh, Golkar. Oke. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan anggota Komisi 3, yang saya hormati Pak Wakalmdiklat, ya, Pak Andirian. Pak Andirian ini yang ganti saya di Polda Kalsel. Oh, ya, Kapolda. 3 kali Kapolda. Saya sudah memberikan semua turunan-turunannya kepadanya. Dan staf dan rekan-rekan, Pak Gubernur Akpol, Pak Tahi Silitonga, ya, beliau struggle ya, dengan Pak Taslim, Pak Wakil, dan rekan-rekan dari Lendiklat semuanya. Ya, selamat berjumpa kembali dengan Komisi 3. Saya dari fraksi Partai Golkar, ya, sangat mengapresiasi Polri di tengah kemelut yang ada, tugas-tugas yang berat, reformasi Polri masih bisa menunjukkan semangat ya, untuk terus bekerja demi pengabdian kepada masyarakat. Ya, ini luar biasa. Berkaitan dengan ketemunya kita hari ini, yaitu paparan Kemdiklat dan Gubernur Akpol jadi satu ya. Kita dapat gambaran tadi bagaimana dunia pendidikan khususnya di Polri. Saya juga bagian daripada hal tersebut sebelumnya. Jadi sedikit banyak cukup memahami hal-hal tersebut ya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini berkaitan dengan sistem manajemen dan lain-lain yang ada di Lemdiklat Polri. Ya, kebetulan kita dari luar sekarang, jadi dengan kacamata environmental ya, mudah-mudahan bisa menjadi penyeimbang di dalam penyusunan pendidikan Polri ke depan. Seperti apa kira-kira baiknya Polri? Kalau dulu kan kacamatanya dari dalam, sekarang dari luar. Nah, yang pertama masalah rekrutmen. Suka tidak suka, rekrutmen ini harus mencari bibit unggul. Bibit unggul ya, dari lulusan SMA, mungkin sudah kuliah juga boleh, masuk Akpol atau masuk pendidikan Polri. Ya, karena kenapa? Ada istilah gerbek in, gerbek out. Kalau masuk sampah, keluarnya sampah. Ini memang tidak enak disebutkan, tapi demikian. Karena kalau tidak bibit unggul atau masuknya kurang baik, itu efek ke Polri itu 10, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Ya. Jadi masa depan Polri itu ditentukan oleh rekrutmen itu. Kalau kita terlalu kendor, terlalu lost di situ, ambang batas mutunya itu nggak diperhatikan ya. Waktu pertama dinas nggak ada masalah, tapi the next begitu dia sudah menjadi pamen atau pati, itu pasti muncul masalah-masalah. Ya, karena tidak bisa ditawar masalah kedewasaan, intelektual, kearifan, ya, itu di tingkat-tingkat tertentu ya. Dan itu sangat mempengaruhi postur Polri ke depan. Ini tolong diwaspadai betul masalah rekrutmen. Kemudian yang kedua masalah pembentukannya ataupun pembelajarannya. Untuk apa sih dibentuk? Untuk apa sih dikasih pelajaran dalam pendidikan itu? Kita harus ingat outputnya nanti. Mereka disiapkan untuk mengemban kewenangan Polri yang luar biasa. Kewenangan Polri yang luar biasa, mengemban ya. Kemudian juga melaksanakan tugas pokoknya. Yang sederhana pasal 13 itulah, lindung, pelayan, pengayom, harkam timas, penegakan hukum. Jadi fokusnya semua diarahkan ke pasal 13 itu. Itu yang akan dihadapi dalam dinas-dinasnya. Apapun mata pelajarannya, bagaimana kurikulumnya, ke situ nanti arahnya. Mengemban kewenangan dan melaksanakan tugas pokok. Kemudian juga dalam pembentukan itu yang menyangkut aspek kultural yang sedang dibahas saat ini di reformasi Polri, kultural ya. Kultural itu juga dalam pendidikan itu harus dimasukkan unsur-unsur harapan masyarakat.
harapan masyarakat. Jadi mohon maaf, ini rekan-rekan ini gagah perkasa pakaiannya, ya, dengan atributnya, itu tercipta itu untuk apa? Ya, tercipta, diciptakan, diisi dengan knowledge dan pengetahuan, dengan attitude itu untuk berhadapan dengan masyarakat, untuk memenuhi harapan masyarakat. Nah itu nanti aspek kulturalnya masuk di situ. Kalau harapan masyarakat terpenuhi, memang polisi itu tegas, memang polisi melindungi, mengayomi, memang polisi melayani kami, polisi humanis. Nanti selanjutnya adalah diterima oleh masyarakat, yang terakhir dicintai oleh masyarakat. Ya. Nah untuk hal tersebut perlu kiranya tadi disampaikan oleh Pak Kalemdiklat, masalah anggaran. Ya memang dilematis ya. Tadi dipaparkan sistem yang ada itu, pendidikan dan sebagainya itu anggarannya juga kurang terpenuhi. Kemudian disinggung yang paling krusial adalah anggaran para pengajar. Honornya itu masih standar-standar masa lalu ya. Bagaimana kita mau mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang merupakan bibit-bibit unggul yang akan memimpin Polri ke depan dengan konsep honor yang minimalis sekali. Takutnya dia habis ngajar, pulang ngojek atau jualan di pasar karena nggak terpenuhi. Jadi kan mengajar itu sebuah kebanggaan, ya, sebuah cita-cita, sebuah pengabdian untuk menelurkan ilmu, untuk membentuk hasil didik. Nggak apa-apa, ajukan honor pengajar itu yang layak, yang pantas, ya, karena dia mengajarkan calon pemimpin-pemimpin Polri ke depan. Ya. Asumsinya dibangun sehingga layak untuk diberikan yang cukup tinggi untuk mereka-mereka itu, sehingga mereka bangga sebagai pengajar. Kita akan dukung itu untuk anggaran-anggaran dimaksud, ya, supaya tadi inputnya baik, outputnya baik, dan Polri ke depan bisa lebih baik lagi, diterima masyarakat dan dicintai masyarakat. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.